Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan napas kehidupan hingga pada saat ini. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah strategi belajar mengajar. Sebelum kita melanjutkannya, perkenalkan nama saya Mikael Haruman Manggaul, NPM 200910181, kelas F, semester 3, Prodi PGSD, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar atau SBM, dengan dosen pengampu Bapak Sumarilin Mangandar Marianus, SSI MPD. Di sini saya akan membawakan dengan topik karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Yang akan kita pelajari yang pertama itu bentuk-bentuk karakteristik, yang kedua kebutuhan siswa sekolah dasar, yang ketiga aplikasi pemenuhan kebutuhan siswa sekolah dasar, yang keempat perkembangan karakteristik anak sekolah dasar dan cara belajar, yang kelima belajar dan pembelajaran bermakna, yang keenam pembelajaran pandangan tentang anak sekolah dasar, yang ketujuh kesulitan belajar, yang kedelapan pembelajaran tematik tentang karakteristik. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memberitahukan dan akan menjelaskan. Yang pertama itu bentuk-bentuk karakteristik. Karakteristik peserta didik meliputi yang pertama etnik, yang kedua kultural, yang ketiga status sosial, yang keempat minat, yang kelima perkembangan kognitif, yang keenam perkembangan awal, yang ketujuh gaya belajar, yang kedelapan motivasi, yang kesembilan perkembangan emosi, yang ke-10 perkembangan sosial, yang ke-11 perkembangan spiritual, yang ke-12 perkembangan motorik. Ya, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, kebutuhan siswa sekolah dasar. Yang pertama itu kebutuhan jasmaniah pada anak usia di sekolah dasar. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki. Yang keempat, kebutuhan aktualisasi diri. Ya, saya akan melanjutkan. Yang ketiga itu aplikasi pemenuhan kebutuhan siswa sekolah dasar. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis. Yang pertama, menyediakan makan murah atau menyediakan makan gratis untuk siswa sekolah dasar, menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat, menyediakan kamar mandi atau toilet dalam jumlah yang seimbang, menyediakan ruang dan lahan untuk istirahat bagi siswa yang representatif. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rasa aman. Sikap guru menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan sikap ancaman dan tidak menghakimi sendiri. Adanya ekspektasi yang konsisten, mengendalikan perilaku siswa di sekolah ataupun di kelas dengan menetapkan sikap pendisiplinan siswa secara adil, lebih banyak memberikan penguatan perilaku
melalui pujian atas perilaku siswa yang positif daripada pemberian hukuman atau perilaku negatif siswa. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan. A. Hubungan antara guru dengan siswa. Guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian kepada siswa, empatik, dan menunjukkan rasa peduli kita terhadap sesama manusia. Guru dapat menerapkan pembelajaran individu dan dapat memahami siswanya. Guru harus lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif daripada umpan balik yang negatif. Guru dapat menghargai dan menghormati setiap pemikiran, pendapatan, dan keputusan setiap siswanya. Guru harus menjadi yang penolong, yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya. B. Hubungan siswa dengan guru. Sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan tercapainya kerjasama, mutualistik, dan kepercayaan di antara siswa. Sekolah dapat menyelenggarakan kelas meeting berbagai melalui forum seperti olahraga dan kesenian. Sekolah mengembangkan siswa untuk berdiskusi di dalam kelas dan tidak hanya untuk kepentingan pembelajaran saja. Sekolah mengembangkan bentuk ekstrakurikuler yang beragam. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri. A. Mengembangkan harga diri siswa. Mengembangkan pengetahuan berdasarkan latar pembelajaran yang dimiliki siswanya. Mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki oleh setiap siswa. Mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi. Selalu siap memberikan bantuan apabila siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Melibatkan seluruh siswa di kelas untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab di dalam kelas. Ketika harus mendisiplinkan siswa, sedapat mungkin dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum atau tidak di depan banyak orang sekitar. B. Penghargaan dari pihak lain. Mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif, di mana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai dan tidak saling mencemoohkan. Mengembangkan program Start of the Week. Mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan, usaha, dan prestasi yang diperoleh oleh siswa. Mengembangkan kurikulum yang dapat mengantarkan siswa untuk memiliki sikap yang empatik dan menjadi pendengar yang baik. Mampu melibatkan para siswa dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan pada siswa itu sendiri. C. Pengetahuan dan pemahaman. Memberikan kesempatan pada murid untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya. Menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual melalui pendekatan discovery inquiry. Menyediakan topik-topik pembelajaran dengan
sudut pandang yang beragam. D. Estetik, menata ruang kelas secara rapi dan menarik, menempelkan hal-hal yang menarik pada dinding ruangan, termasuk di dalamnya memampangkan karya-karya seni siswa yang dianggap menarik. Ruangan dicat dengan warna-warna yang dapat menarik siswa. Memelihara sarana dan prasarana yang ada di sekeliling kelas sekolah dasar. Ruangan yang bersih dan wangi, tersedia taman kelas dan taman yang indah. 5. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk hal yang terbaiknya, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya, menciptakan pembelajaran yang bermakna yang dikaitkan dengan kehidupan nyata, perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas metakognitif siswa. Ya, saya akan melanjutkan yang keempat, karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar dan cara belajarnya. Karakteristik anak sekolah dasar yaitu senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan secara langsung yang tidak disengaja. Cara agar mau belajar dan tidak malas belajar. Kembangkan suasana membaca, jangan memaksa hingga mengendalikan anak. Dorong komunikasi yang terbuka dan tulus. Fokus pada minat anak. Perkenalkan dan dorong berbagai jenis gaya belajar. Jadikan pembelajaran menyenangkan melalui pembelajaran pembahasan game. Ya, saya akan melanjutkan yang nomor 5, belajar dan pembelajaran bermakna. Belajar merupakan proses perubahan di dalam kepribadian yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian. Sedangkan pembelajaran adalah suatu proses interaksi antar anak dengan anak dengan sumber belajar, dan anak dengan pendidik. Ya, yang keenam, pandangan tentang anak sekolah dasar. Pendekatan mutu pembelajaran, pemecahan masalah dengan berorientasi, pembentukan karakter siswa, analisis kesulitan siswa dalam membaca, permulaan di dalam kelas. Yang ketujuh, kesulitan belajar, gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar kognitif, gangguan perkembangan bahasa, kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Ya, yang terakhir yaitu 8, pembelajaran tematik tentang karakteristik. Karakteristik pembelajaran tematik bertujuan untuk memberikan pengalaman yang bermakna secara utuh kepada siswa. Pembelajaran tematik bersifat luas, di mana pendidik dapat meningkatkan dengan mengaitkan mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, maupun dengan kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata yang salah atau tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.